Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik ya? Amin. Ya, mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak kekurangan suatu apapun dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Walaupun kita tahu bahwa sekarang di negara kita sedang dilanda yang namanya musibah atau virus corona, lebih kerennya disebut COVID-19. Insya Allah mudah-mudahan kalian terhindar dari semua itu, sehingga kita dapat melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Kenapa saya pakai masker? Ya, karena masker ini merupakan anjuran dari pemerintah, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, baik di rumah, ya, di sekolah. Ya, sekolah karena belum waktu sekolah, karena tidak diperbolehkan kalian masuk sekolah, makanya kita sekarang belajar melalui video ya. Makanya saya gunakan masker karena memang ini anjuran ya. Oke. Mudah-mudahan kalian juga di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sudah kelas 5 ya. Ya, sekarang kalian sudah kelas 5. Kemarin kalian kelas 4 ya. Waktu kelas 4 kalian olahraga tidak bersama saya ya, dengan Pak Reja, dan sekarang ketemu lagi dengan saya. Perlu kenalan? Saya yakin kalian sudah kenal sama saya karena kelas 1, kelas 2 ya kalian bersama saya, kelas 3 kalau tidak salah ya. Sebentar tapi kelas 3 waktu itu ya bersama saya. Nah, sekarang kelas 5 kalian bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya dengan saya, sehingga kalau sudah bosan itu beda ya, karena kalau bosan itu artinya tidak maksimal nantinya ya belajarnya. Nah, mudah-mudahan dengan saya kalian tidak bosan ya. Kita berolahraga lagi ya, kita beraktivitas lagi walaupun melalui video ini gitu kan. Sekarang kalian sudah kelas 5, kalian sudah dewasa, karena kalian sudah punya adik ya. Adik kamu tuh kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya, itu adik kelas kamu. Makanya kamu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada adik kelas kamu. Justru jangan memberikan contoh yang jelek ya. Ketika adik kelas kamu mengganggu kamu sedang bermain bola, nanti kamu pukul ya. Tidak boleh seperti itu. Kalian udah kelas 5, dewasa ya, harus memberikan contoh yang baik pada adik kelasnya. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kita tahu belajar melalui video ini hasilnya kurang maksimal, apalagi olahraga membutuhkan tempat yang luas ya, perlu gerakan ya, perlu praktek ya kan. Nah, sekarang ini kita hanya perkenalan dulu, yakin tapi saya ini tidak mengabsen kalian karena saya belum pegang absen ya. Ini hanya secara keseluruhan saja dulu ya, baik 5A, 5B, 5C dan 5D ya. Hanya teori sebentar, nanti kita praktek ya, walaupun tempat saya kecil ya. Saya sekarang berada di rumah. Maaf nih agak terganggu sedikit karena memang rumah saya di depannya ada jalan, walaupun jalan kecil tapi motor itu sangat mengganggu sekali ya, kedengaran sekali. Jadi tidak maksimal dengan suaranya. Ya, rumah saya berada di mana ya? Ini daerah Kebun Kopi. Siapa yang tahu Kebun Kopi?
Desanya Pengasinan, ya, kecamatannya Gunung Sindur. Rumah saya tepat di depan pesantren Ruhama. Ya, siapa yang tahu pesantren Ruhama? Kalau pengen tahu datang aja ke sini ya. Datangnya bawa teng-tengan. Sorry, maaf bercanda ya. Oke. Sekarang kita kaitkan dengan pembelajaran. Ya, kita belajar melalui video. Nanti kalian bisa lihat ya. Nanti saya menggunakan buku ya, buku ini ya. Buku ini sementara dulu ya, ini buku ini sementara ya, karena buku saya masih di Pak Reja ya, untuk kelas 5. Sementara buku ini yang dikasih oleh wali kelas kalian. Ini pun tidak menjadi patokan pakai buku ini ya, tidak jadi patokan buku ini. Nanti saya kombinasikan dengan buku yang penerbitnya Yudhistira, itu lebih lengkap dan lebih enak belajarnya dengan menggunakan buku Yudhistira ya, lebih luas ya. Nah, nanti sementara ini pakai buku ini, kamu lihat nanti halamannya ya, halaman berapa ya nanti ini, halaman 3 ya, halaman 3 kamu perhatikan, nanti kamu baca. Setelah itu nanti dipraktekkan ya, kalau kita nanti ketemu di sekolah nanti kita praktekkan. Oke ya. Sekarang kita pembahasan tentang yang namanya pengenalan ini, yang namanya gerak ya. Gerak itu, gerak manusia itu meliputi 3 ya. Pertama, gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Itulah unsur gerak manusia. Apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor ya? Simple jawabannya. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Apa? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Sedangkan gerak non lokomotor gerak tidak berpindah tempat ya. Kalau gerak manipulatif merupakan gerakan yang membutuhkan kemampuan yang lebih terampil. Nah, gini. Kalau gerak lokomotor gerak berpindah tempat, misalkan dari posisi A melompatlah ke posisi B, itu namanya gerak berpindah tempat. Atau misalkan dari posisi A lari ke depan ke posisi B, itu juga gerak lokomotor. Atau lari mundur ke belakang, itu juga gerak lokomotor karena berpindah ke tempat. Nah, sedangkan gerak non lokomotor, ini masuk non ya, non lokomotor bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contoh misalkan lompat di tempat, itu kan bergerak tapi tidak berpindah. Apalagi lari di tempat ya, itu bergerak tapi tidak berpindah ya. Misalkan ya apalagi gerak manipulatif ya, bergerak berpindah tapi dia dibarengi dengan gerakan lain ya. Misalkan nanti kita contohkan ya, kita gabungkan di dalam permainan. Nah, gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif itu berada di sebuah olahraga permainan. Contohnya apa? Contoh permainannya ya seperti sepak bola, basket, bola voli. Nah, itu adalah permainan-permainan yang membutuhkan gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif ya. Nanti kita akan kembangkan, nanti akan kita praktekkan ya. Nanti saya praktekkan di sini ya. Saya kasih contoh, misalkan gerak lokomotor. Maaf nih, ada suara motor berisik ya. Gerak lokomotor ya. Nah, nanti kita kaitkan dengan permainan sepak bola ya. Misalkan apa saja nih gerak lokomotor, dan apa saja yang di sepak bola yang non lokomotornya, dan apa saja gerak
manipulatif yang ada di sepak bola. Tapi untuk anak perempuan ya, anak perempuan tidak harus bisa ya. Yang penting kalian paham apa itu gerak lokomotor, apa itu gerak non lokomotor, contohnya apa, kan gitu ya. Apa gerak manipulatif, ya contohnya apa gitu. Anak perempuan tidak harus bisa praktek, tidak harus bisa melakukan yang baik gitu kan. Nah, cukup mengerti, paham apa itu, misalkan ada pertanyaan, apa itu gerak lokomotor, apa itu gerak non lokomotor, apa itu gerak manipulatif ya. Kalian hanya harus bisa menjawab. Gampang kan? Gerak lokomotor simple jawabannya, gerak berpindah tempat. Dan gerak non lokomotor, gerak tidak berpindah tempat. Nah, gerak manipulatif adalah gerak yang membutuhkan keterampilan lebih. Nah, itu aja, simple jawabannya ya. Jangan nanti pada saat dikasih pertanyaan kalian tidak tahu gitu kan. Sekarang gerak yang akan kita praktekkan dulu nih, kalau waktunya keburu ya. Nah, kita akan gerak lokomotor dulu kita akan praktekkan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Gerak lokomotor dulu ya di dalam sebuah permainan sepak bola. Ya. Di dalam permainan sepak bola itu gerak lokomotor salah satunya kamu boleh lihat nanti ya, ini gerak lokomotor yang menendang ya, menendang menggunakan cara menendang bola berkaitan ya. Nah, itu gerak. Kita kaitkan dengan permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola itu teknik dasar ya, teknik dasarnya menendang, menggiring ya, menendang, menggiring, apalagi menahan, apalagi ada teknik menyundul. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Kita sambung ya, tadi terputus, kita sambung ke sesi kedua, yaitu tadi kita berbicara masalah menendang bola ya, menendang bola. Tapi sebelum kita praktek yang namanya olahraga itu ada yang namanya gerakan pemanasan. Ada gerak pemanasan, ada gerak inti, ada gerak penenangan. Nah, sekarang sebelum kita ke teknik menendang, ada teknik menendang, teknik menahan ya. Menendang itu ada menendang kaki bagian dalam, bagian luar, ada punggung kaki ya. Nah, tinggal tergantung keterampilan seseorang dalam bermain bola ya. Menendang ada yang dengan ada tendang dengan tumit, ada nendang dengan ujung kaki, ya terserah, bebas saja. Tinggal bagaimana kreativitas kalian dalam bermain bola ya. Nah, tapi sekarang sebelum kita sampai ke situ, kita akan melakukan pemanasan dulu atau stretching. Apa itu stretching? Ya, peregangan otot ya. Supaya kalian pada saat berolahraga tidak mengalami cedera. Pemanasan dengan cara ya, silakan mau lari-lari kecil ya kan, kita awali dengan lari-lari kecil ya. Kalau misalkan tempatnya di rumah tidak besar ya, kalian hanya cukup lari-lari kecil, maju mundur. Oke, kita pemanasan ya. Pemanasan kita awali, kalau tempatnya tidak ada seperti saya juga di sini tempatnya kecil ya, kita lari-lari mundur maju ya. Misalkan contoh tempatnya kecil, kita lari ya, mundur lagi, lari lagi, mundur lagi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, lakukan sebanyak misalkan 10 kali, misalkan 10 kali maju mundur 10 kali. Nah, kita lanjutkan dengan stretching. Stretching kita mulai dari mana? Terserah. Mau mulai dari kepala ya, silakan. Dari kepala sini tarik dulu, buka kaki sedikit, tarik 1, hitung ya sampai 1 2 kali 8 ya. Berdiri misalkan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mulai saya angkat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu. Ya, sampai ke kaki bawah belakang ya. Misalkan sampai sini. Terakhir misalkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu tarik muka depan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Depan 1, 2. Oke. Tadi kita stretching ya. Anggap aja tadi stretching itu selesainya di kaki ya, di kaki tadi nih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik cara menendang bola. Cara menendang bola. Kalau kalian tidak punya bola, maaf, bentar ya. Kalau kalian tidak punya bola seperti ini, untuk anak laki-laki, boleh menggunakan bola plastik, ya. Kalau bola plastik juga belum tersedia, tidak apa-apa, ya. Yang penting kalian paham, ya. Mana kaki bagian dalam, mana kaki bagian luar, mana yang sebut punggung kaki, ya. Itu. Nah, saya coba. Ini juga bola, bukan bola tendang biasa, ya. Bola futsal yang tidak ada pantulannya, ya. Jadi kalau tidak ada pantulannya, bermain bola juga nih bolanya tidak pantulannya, hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi karena tidak ada, saya tidak ada bola sepak, adanya bola futsal, nggak apa-apa ya. Anggap aja ada. Nanti kalau kita di sekolah kita udah ketemu, nanti kita praktek dengan bola ya. Kita coba mana yang disebut kaki bagian dalam. Oke, ya. Kaki bagian dalam ini, ya. Ini kaki bagian dalam. Pakai kaki dalam. Punggung kaki, ini punggung kaki. Ya, punggung kaki, punggung kaki. Ini kaki bagian luar. Ya. Kaki bagian luar. Gimana cara menendang bola? Gampang. Dibilang gampang tapi susah. Ya, gimana? Nah, pertama kita menendang bola kaki. Oke, lanjut ya. Kita cara menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nih. Kelihatan? Maaf, Ya. Ya, ini. Ini kita tendang dengan kaki bagian, kelihatan apa tidak? Sini. Oke. Ya. Kita tendang. Ini posisi badan, ya. Kaki kiri tanpa ancang-ancang ya. Tanpa ancang-ancang, tapi kita hanya menendang kaki bagian dalam. Ini. Coba, ya. Itu. Oke. Nah, itu menendang kaki bagian dalam. Lakukan. Ya, lakukan. Kalau ada temannya ya saling berpassing, itu namanya passing juga ya. Menendang dengan kaki bagian dalam disebut juga dengan passing. Kalau ada temannya berdua, kalian boleh saling menendang ya, saling passingan gitu ya dengan temannya. Oke, kita coba lagi ya. Kalau tidak ada temannya, boleh ke tembok. Ya, boleh ke tembok, pantulkan ke tembok ya, seperti ini. Cuma terlihat atau tidak saya tidak tahu ya. Oke. Ya, pantulkan ke tembok bolanya seperti ini. Dia akan balik lagi, ya. Balik lagi. Tuh. Lakukan sebanyak 10 kali, ya. Ya. Lakukan menendang bola passing dengan tembok kaki bagian dalam sebanyak 10 kali. Oke, tahu kan kaki bagian dalam? Sekarang kita lanjut ke kaki punggung kaki. Tadi kan ada bagian luar, punggung kaki, dan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Kita sekarang pakai punggung kaki. Mana punggung kaki? Ya ini. Punggung kaki ini ya. Oke. Kita coba lagi sama. Oke, ya. Punggung kaki. Ya gini, lebih enak sebenarnya ya. Nah, itu punggung kaki namanya ya.
Oke, ya. Sama. Ya. Lakukan sebanyak 10 kali juga bersama teman, ya. Kalau bolanya nggak ada, yang penting tahu. Nanti ketika kamu punya bola, kamu praktekkan. Oke? Ya. Begitu juga perempuan. Perempuan kalau memang ada silakan. Nggak apa-apa perempuan main bola. Sekarang udah zamannya perempuan main bola, ya. Sekarang Indonesia juga sudah punya tim sepak bola, tim futsal putri, ya, ada. Nah, sekarang kita coba lagi dengan kaki bagian luar, ya, kaki bagian luar. Kita coba lagi ya. Tadi bagian dalam lakukan sebanyak 10 kali. 10 kali. Bagian punggung kaki 10 kali. Begitu juga dengan sekarang kaki bagian luar. Oke, kita coba lagi ya bagian luar ya. Kaki bagian luar ini, ya, itu disebut tendangan apa ya? Epek ya, tendangan epek. Lebih enak. Bola itu akan melintir kalau ditendang epek itu ya. Nah, kita coba. Kaki bagian luar sama ya, gini ya. Tuh. Bagian luar diputar bolanya, seperti putar bolanya ya. Bola ini akan muter kalau bertendang epek. Ya, seperti itu, oke? Ya, seperti itu. Lakukan sebanyak 10 kali. Kalau ada temennya enak. Ya, apalagi kalau ada gawang kita coba dengan putar sentir bola itu kan melintir nantinya. Ya, seperti tendangan. Siapa itu dulu yang pemain Brazil, lupa saya. Ya. Seperti itu. Jadi kita ada 3 gerakan dulu ya hari ini ya. Ya, menendang dan kaki bagian dalam, menendang kaki punggung kaki, menendang kaki bagian luar. Ya, nanti dipraktekkan di rumah. Kalau tidak ada bola, ya kita bola yang seperti biasa, pakai bola plastik. Yang penting intinya ngerti, yang penting intinya kalian tahu, ya, paham. Mana itu kaki bagian dalam, mana itu kaki bagian luar, mana punggung kaki sebutnya ya. Nanti ada lagi itu sebenarnya gerakan kita ambil dari gerakan apa ya? Bisa dibilang gerakan non lokomotornya. Karena belum bergerak, hanya menendang di depan, ya. Bola bergerak, kaliannya belum gerak. Kalau bergeraknya nanti ada di lokomotornya, ada yang membawa bola dan semacamnya ya. Kita seperti itu dulu, atau gerakan ya kita ambil gerakan apa itu yang ada gerakannya lokomotor kalau tidak non lokomotor ya. Karena tidak bergerak pindah ke tempat ya. Kecuali nanti ada lagi pindah ke tempat ya, pindah tempat itu disebut gerak lokomotornya ya. Nah, tadi kita udah melakukan pemanasan, melakukan gerakan inti yang tadi itu menendang kaki bagian dalam, bagian luar dan punggung kaki itu intinya. Dan sekarang kita ke bagian pemanasan penutup stretching pemanasan pendinginan ya, bukan stretching. Pendinginan. Antara pemanasan dengan pendinginan itu gerakannya tidak beda jauh. Ya. Tidak beda jauh. Penenangan ya cukup kita ambil napas capek, duduk-duduk gitu kan. Sambil dilunjurkan kakinya. Ya, itu penenangan. Bisa juga berdiri. Ya, berdiri seperti ini. Buka kakinya. Ambil napas. Ya. Keluarkan. Ambil napas lagi. Keluarkan. Ya. Seperti ini. Ya. Keluar. Jongkok, tekuk kaki sedikit gini. Lepaskan napasnya. Gini. Atau kakinya dimiringkan ke kanan, dadanya ya, ke kiri ya, putar-putar ya, putar-putar. Ini adalah penenangan ya. Atas ya, sini, oke, kanan, ini ya, oke, sampai selesai ya. Ya, sampai selesai ya, sampai selesai pendinginan ya. Karena pendinginan kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Pendinginan 15 menit, pemanasan juga 10 sampai 5 menit. Ya, tinggal tergantung sampai keluar keringat lah. Saya udah keluar keringat nih ya. Ya, mungkin itu saja barangkali pertemuan pertama kali ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan gerakan yang lain. Kalau tadi menendang, terus dia lanjut dengan menahan ya, menahan. Nanti kita lanjutkan misalnya minggu depan ya, kita lanjutkan lagi ya. Hari ini cukup sekian.
sudah keluar keringat nih saya nih, ya. Insya Allah kalian semua di rumah sehat, ya. Amin. Kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.